dilihat dari judulnya saja, oke? Dilihat dari judulnya aja sudah ngeri-ngeri sedap ya. Istriku berangkat ke Hong Kong 3 bulan sudah berubah, boleh nggak dipulangkan? Waduh, ini kesannya seolah-olah saya itu punya kebijakan untuk memulangkan atau untuk memberangkatkan mbak-mbak ya. Jadi di sini para suami, saya itu hanyalah sebagai tempat curhatan. Saya itu tidak bisa memulangkan siapapun kemanapun, dan saya tidak bisa menginterminate siapapun atau merusak kehidupan siapapun. Jadi ini bisa difahami ya teman-teman. Jadi saya itu bukan siapa-siapa yang punya hak untuk memulangkan orang lain atau seperti apa dan bagaimana. Dan ternyata sudah ada yang telepon, sebentar saya angkat dulu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa mbak? Halo. Halo. Ini saya ya. Suaramu putus-putus mbak? Sinyalnya enggak. Iya. Kenapa? Saya pakai wifi tuh. Saya juga. Saya mau. Saman mau apa? Halo? Saman mau apa? Saya mau minta tolong nih, Miss. Kenapa? Minta tolong apa? Saya mau nangis nih, Miss. Oke. Tapi hati-hati ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena Miss Yuni sekarang lagi live. Jadi kalau sudah viral, Miss Yuni nggak akan take down. Kenapa? Nangis kenapa saya ini kan saya ini lagi kerja di Singapura. Anak saya di Indonesia itu mau beli sepeda motor itu lewat TikTok gitu. Terus saya tanya, itu bener apa enggak? Katanya iya mbak, betul. Ini dari Penggadaian Syariah, makanya murah, katanya gitu. Terus bagaimana caranya? Soalnya saya rumahnya Banyuwangi, bisa dikirim lewat Cargo mbak gitu. Terus gimana? Ya mbak kirim KTP sama kakak. Terus nanti kirim uang 500 buat admin saja, nanti bisa dibalik nama gitu, Miss. Terus? Lepas itu, terus saya kan pinjam uang di teman saya sini $400. Pas itu kan saya kirim, katanya kan pikir saya udah cukup gitu. Terus habis itu udah kirim 500, terus katanya, oh yang kurangannya suruh kirim sekalian mbak. Kalau nggak bisa ngirim, Cargonya nggak mau ngirim gitu, katanya buat itu aja ya. Kan katanya mau perjanjiannya mau dibayar di tempat gitu, Miss. Terus pas itu kan saya disuruh kirim, katanya bayar, ya saya bayar. Pas itu udah saya bayar 500 transfer, baru itu suruh transfer lagi 3.800.000. Iya, pas itu saya transfer 3,5 juta saya transfer. Pas itu katanya Cargonya belum bisa ngirim mbak, kalau suruh kirim lagi. Kok saya ya nurut aja ya, Miss. Pas itu saya nggak punya uang, terus pinjam lagi sama kakak saya 5 juta gitu. Katanya kalau nggak, kan uangnya itu nanti nggak bisa mbak, nggak bisa ngirim kalau nggak dikirim lagi, katanya gitu. Ngirimnya ya di nomor rekening 1 itu, kirim lagi 5 juta saya pinjam uang kakak saya. Pas itu katanya dia uangnya bisa kembali nanti yang lebihnya mbak, kan cuma transaksi aja di Cargo itu, katanya gitu. Lepas itu udah saya kirim uang 5 juta lagi, sekarang uangnya belum bisa mengembalikan mbak, katanya itu Penggadaiannya udah tutup besok. Ya udah saya tunggu besok. Sampai besok katanya kok belum ada bukti pengiriman gitu. Pas itu belum ada pengiriman, terus saya tanya lagi, katanya malah disuruh kirim uang lagi. Pas itu saya kan nggak bisa nih, saya udah nggak punya uang. Uang itu dulu aja saya pinjam belum dikembalikan, saya bilang gitu. Kan nanti uangnya mbak kembali.
Ya saya bilang gini, ya udah nanti kalau uang itu kembali, ya Mas pinjamin aja nanti. Kalau uang itu bisa kembali kan bisa dipotong. Saya bilang gitu, Miss. Pas saya bilang gitu kok nomor saya terus diblokir malah sama dia. Oke, jadi Itu totalnya alamatnya ada di sini. Totalnya habis berapa Samen? 10 juta kurang 200. 10 juta kurang 200. Samen kan dari Singapura nih. Iya, saya Samen pertama 500, terus 3,5 juta, terus lepas itu 1 juta, pas 1 juta terus 5 juta, kan 10 juta kurang 200, Miss. Oke, Samen Pas itu Samen di Singapura kan? iya, saya sekarang di Singapura, Miss. Samen tahu Miss Yuni dari mana sayang? Hah? Samen tahu Miss Yuni dari mana? Saya lihat di YouTube. Samen selalu lihat Miss Yuni di YouTube. Iya, saya selalu melihat itu di YouTube, curhat-curhat anak-anak yang kena tipu, TKW yang kena tipu, berondong-berondong itu saya selalu lihat gitu. Oke, Samen selalu lihat. Lah kenapa Samen sendiri beli online? Iya, beli online. Saya lihat di TikTok. Iya, kan Miss Yuni selalu bilang jangan beli online, apalagi dengan meminta uang duluan atau diiming-imingi bayar di tempat, tapi suruh kamu deposit dulu. Kan Miss Yuni selalu ngingetin itu. Pernah lihat nggak Miss Yuni selalu bilang jangan beli online? Iya, padahal itu dia itunya udah bilang bayar di tempat, kok minta uang dulu, kok saya yang transfer terus gitu loh, kak manut saja gitu. Iya, karena sampean pingin mendapatkan yang murah sayang. Padahal kan yang murah itu yang palsu. Lah di Banyuwangi itu, Banyuwangi itu banyak loh. Bahkan plat nomornya Banyuwangi. Ngapain kamu beli di tempat lain? Yang plat nomornya belum tentu Banyuwangi. Bisa balik nama. Pas itu saya kan minta gini, saya minta bukti. Kok ya bisanya dia yang ngirim buktinya, Miss. Ke saya itu, kalau itu BPKB karo STNK itu ya nama saya dikirim sama saya gitu. Iya kan nggak mungkin juga toh Mbak. Semudah itu tiba-tiba kita yang beli cash kelihatan mobilnya aja. Meme beli mobil baru aja nggak bisa kok langsung atas nama. Apalagi itu harus balik nama. Yang secara prosedural itu lama Mbak, nggak mungkin langsung dikasihkan, soalnya kan dia tinggal ngetik, tinggal ngeprint. Itu artinya adalah palsu sayang. Padahal Miss Yuni selalu bilang nih, walaupun COD, walau apapun, mereka bilangnya COD, tapi Mbak bayar 500 dulu, Mbak bayar 1 juta dulu. Kan itu tekniknya penipuan. Iya ya, kita kayak nggak sadar gitu ya, Miss, ikut aja. Bukan nggak sadar, karena sampean berpikir lebih murah, bener nggak? Barang bagus dan lebih murah, siapa sih yang nggak ingin? Hah? Iya. Siapa yang nggak pingin barang murah dan bagus? Iya. Iya kan, alaman nggak salah, tapi menjadi salah saat uangmu habis. Bener nggak? Iya. Kenapa? Di Banyuwangi sana banyak pedagang-pedagang, banyak orang jualan kok. Kenapa harus beli online? Bener nggak? Miss Yuni selalu nanyain kenapa sih kita harus beli online? Nggak perlu beli online sayang. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Karena bisa diurus ya, minta tolong, Miss. Karena sindikat itu memang disengaja Mbak. Ya sampean coba kirimkan buktinya semua ke saya. Saya akan mencoba melihat apakah bisa atau tidak. Tapi pelapornya harus sampean. Dan memang teman-teman mengatakan karena posisinya kamu di luar negeri kan nggak bisa Mbak. Karena ini adalah sindikat yang ada dalam penjara. Kan banyak sekali video saya itu. Ya, kenapa? Saya kirimin nomornya sekalian ya. Nggak apa-apa, sampean boleh kirim, tapi saya tidak bisa berjanji untuk membantu. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sindikat. Bahkan orangnya itu sudah di dalam penjara Mbak. Penipu-penipu itu nggak ada kerjaan, dia bekerja di dalam penjara. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mau dimenjarain dia lagi, sudah di penjara dia Mbak. Itu mengatasnamakan bangsa, itu penggadaian syariah.
Ya atas nama apapun. Atas nama apapun, tapi kan itu adalah penipuan, sayang. Iya. Dan yang saya tanyakan kenapa mudah percaya padahal kamu selalu nonton videonya Miss Yuni. Kalau emang iya sekarang Miss Yuni Iya. posisi di Jember, dia tempatnya di mana? Iya, Dicari. saya tahu itu. Posisi lagi ngurus itu TKW dari Malaysia itu. Lah ya, maksudnya saya adalah kalau memang kamu sebelum mengirim uang suruh Miss Yuni ngecek dulu apakah ada seperti ini. Miss Yuni ada orang-orang di Banyuwangi juga, ada keluarga di Banyuwangi. Iya. Tempatnya di mana kan bisa Iya. tak lacak. Kalau untuk saat ini kalian ditipu Air Raya Jawa Timur, saya bisa bantu kalian ngelacak. Tapi kalau uangnya sudah masuk, bagaimana bisa melacak? Jadi katakan sama orang-orang itu posisinya di mana. Kalau di Jawa Timur aku masih bisa minta bantuan. Apakah benar ada tempat ini, seperti itu? Iya. Jadi Iya. jadi kalau jualan online lah atas nama apapun, jangan mudah percaya karena memang seperti itu. Apalagi kalau kalian orang Jember ditipu online, orang Banyuwangi tipu online, ngenes saya Mbak. Kenapa posisi Ya. saya ada di situ? Kalian boleh minta tolong sama saya ngelacak. Sebelum bayar tunggu sebentar. Saya punya keluarga yang namanya Miss Yuni ada di Jember. Saya minta beliau untuk melacak tempatmu dulu sebelum saya kirim uang. Nah itu saya seneng. Tapi kalau uang sudah kalian kirim, terus bagaimana saya bisa melacak? Bener nggak? Iya. Nggak apa-apa, sampean coba kirim ke saya, tapi saya tidak bisa janji untuk bisa membantu sampean atau enggak. Karena sindikat ini belum tentu ada di Banyuwangi. Dia sudah ada di penjara mana. Bahkan kalau saya berbicara dengan sindikatnya, mungkin mereka akan tanya, ini Miss Yuni ya? Ini Mbak Yuni ya? Saya kenal. Berapa banyak Iya, orang yang telepon? Kayak kemarin itu ada yang telepon itu ke Miss Yuni itu. Nah iya, itu sama dong. Sama Iya, dong. dia langsung kabur itu. Lah ya sama dong. Lah sampai tiap hari dengerin kenapa masih bisa terjebak, Mbak? Hah? Ya itu kan. Padahal Miss Yuni itu tiap hari loh. Miss Yuni itu tiap hari tempur sama mereka loh. Kok saya masih kalah ya? Ya karena mungkin saya sendiri ya melawan mereka ya. Kan saya nggak ada bolonya. Kan saya sendiri. Saya selalu dicaci maki. Karena apa? Karena saya sendiri, tapi saya tetap akan sendiri dengan cara saya. Walaupun orang lain menganggap saya tidak ada nilai, cuman bongkar aib saja. Ya, disinilah saya selalu menanggapi yang receh-receh. Kenapa? Bernilai menolong orang banyak. Ya, orang lain akan menganggap apa yang saya lakukan adalah recehan, Mbak. Karena memang nggak ada orang yang peduli. Siapa yang mau mendengarkan cerita seperti ini? Padahal kemarin itu ada yang ditipu sarung, ada yang ditipu sepeda ontel, ada yang ditipu pancing, ada yang tipu macam-macam. Ada yang ditipu job TKL. Lah kenapa sama itu lihat TikTok kok malah bukan untuk duit teko TikTok kok malah gua duit teko TikTok. Bener nggak? Iya. Padahal saya kira saya itu bisa menyelamatkan kalian satu persatu. Lah kok ya enek sing kebobolan toh? Iya. Tiap hari toh Miss Yuni berbicara dengan sindikat tiap hari. Iya. Sekarang semua videonya Miss Yuni baru-baru semua, ditontonin semua. Ya. Iya. Coba sampean kirimkan ke saya, tapi saya tidak bisa janji. Ya. Oke. Iya. Berhati-hati Ya, lagi ya. ya, jangan beli barang murah, jangan beli HP murah. Ya. Iya. Ya, Mudah-mudahan nanti kalau kita gimana ngasih informasi. Mangkane to Riko iku ojo gampang keplanyuk sing liya-liya. Wong Banyuwangi rek. Yo Iya. wes, hati-hati nggih. Nggih, suwun. Nggih, waalaikumsalam. Oke teman-teman, ini telepon dari Singapura. Ternyata penipuan tidak hanya ada di Hong Kong dan di Taiwan, di Singapura juga merajah. Tapi tidak salahnya penipu ya, penipu cuman promosi di media sosial dan kalian yang tertarik.
Bener nggak? Kalian yang tertarik dengan media sosial tersebut, kalian yang mencari dia, bukan dia mencari kalian. Jadi kalau bilang menipu ya enggak juga, kalian yang mencari dia kok. Kalian mencari dia. Sekarang sepeda motor dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang murah, nggak mungkin mbak, nggak mungkin. Jadi inilah kesalahan kita pribadi, inilah masalah kita pribadi. Penipuan ada di mana-mana. Media sosial itu menggerogoti dompet kita. Saya sudah katakan berkali-kali kalau zaman dahulu kala orang datang itu merampok, membunuh, mengambil harta kita yang ada di rumah. Tapi sekarang tidak. Dengan perkembangan zaman orang itu tidak datang ke rumahmu. Karena sekarang ini rumah makrong-makrong belum tentu punya uang. Bener nggak? Omahmu makrong-makrong tapi belum tentu punya uang. Karena uangnya semuanya ditaruh di bank. Perampok sudah tahu bahwa sekarang itu ada sistem online. Jadi mereka itu percuma datang ke rumah pun nggak ada uangnya. Omah makrong nggak ada uangnya. Mereka perampok-perampok ini sudah jitu. Jadi mereka merubah strategi, yaitu melalui online. Karena sekarang masyarakat sekarang semuanya hampir 90% itu nonton media sosial. Jadi hampir 90% itu menonton media sosial. Jadi tidak lagi seperti dulu lagi yang hanya informasi didapatkan dari televisi saja. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi bermedia sosial ya. Kalau orang lain bisa mendapatkan uang dari TikTok, lah kok jenengan tertipu karena TikTok ya rugi awake dhewe ya. Bener nggak? Rugi nggak hidup kita? Orang lain punya uang, punya harta dari TikTok, punya kekayaan dari TikTok, punya pesugihan teko Facebook, teko YouTube. Lah sampean malah kehilangan uang dari TikTok, Facebook dan YouTube. Kan ya nggak jelas itu mbak. Ya jadi tolong ya buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di media sosial. Jangan mudah percaya dengan promosi-promosi yang tiba-tiba memberikan harga yang sangat murah sekali pada kalian semua. Jadi jangan mudah percaya dengan tipu daya di luar sana. Sekali lagi, jangan mudah tertipu dengan apapun yang ada di luar sana. Saya tidak menginginkan itu semua. Tapi sekali lagi, ini saya cuma ngingetin. Mbaknya aja tiap hari lihat media saya. Itu pun bisa kebobolan. Artinya adalah betapa lihainya para penipu tersebut. Hah? On live kan? Enggak nih wah. On live ah. Dal bojoku, bojone live bengok-bengok gak ngerti ngomong apa. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di media sosial. Saya tidak ingin ini terjadi dan terjadi lagi. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi ya di media sosial dengan apa yang kita lakukan. Oke, dan saya belum ngabsen karena mbaknya ini teleponnya terus-terusan. Saya sebenarnya belum ngabsen kalian semua ya. Saya random aja ya ngabsennya ya. Kalau ada yang belum keabsen tanpa nama, terima kasih yang jempol pertama kali. Miss Indah, Miftahul Jana, Lia Sayang, Ida Fitriani, Bu Nuri, terima kasih. Demit Laros, Si Mimin, Ros JJ, Parmi VJ Colek, Isa Ayu, Bu Winarse, Gadis Desa Channel, Widiawati, Amei, Aning, Senandung Rindu, Demit Laros, terima kasih. Orang Banyuwangi Diriko jarene. Mbak Anita Sari, Eza Violet, Ocha, Uti Mantul ya, jadi Uti Mantul ya, Eka Miumun, Ana Imut, Ekawati, Lina Lampung, terima kasih. Nuril Ilham, Ana Imut, Tumini, Nurul, Amin Cantik, Sunli, Bunda, Bocah Dugal, terima kasih juga. Anggun Selalu Setia, Berkah Channel, Sumarni Anisai,做咩啊？喺邊度啊你？洗衫啊嘛，同埋去拿廁所啊嘛。係喎，係你嗱呢數你去啦。我去有咩用啊？咁你攞翻我個袋，攞翻我個袋，乜碼一樣？我個袋啊，黃色嗰啲袋啊，做咩啊？用翻嗰啲卡咯，一樣嘅密碼。咩卡啊？黃色嗰隻啊？係啊。得我攞。BNI 嗰隻啊嘛。嚇？ BNI 嗰隻啊係嘛？
Pocong Jawa. Jawa. Dek ate metu Mbak dolan wis maca. Om hoi. Jadi Pak Tony mau keluar tuh sama anaknya. Mbak Tina, Mbak Linda, Rodatul Jana, terima kasih. Mbak Hana, Weni, terima kasih. Hana, Yumi, Mbak Hartini, Jumiati, Demit ya. Mbak Siti Mimin, terima kasih sekali sawerannya. Narse Pese, Aremanita, Partini, terima kasih. Yudi, Darayu, Miyun yang dari Sleman, Dina Kenol, Mumpluk, tulisan Cino, selamat pagi. Deril sudah hadir ya, Tri, Endri, Mbak Eni, Mbak Adista, Sunarni Sun, binti Didi, Wong Surabaya, terima kasih sekali Mbak Adista. Gian Miswanti, terima kasih Mbak Nur Baena, Isayu, terima kasih sekali ya Mbak Adista. Narse Pesek, Mei, Pak Tony udah jadi Jember Cai, ya betul. Jadi Pak Tony ngono kuwi. Nah wis di absen dadi anget. Miss walau adem ya wis gak apa-apa wis anget dadi walaupun adem jarene. Mbak Mitakul Janda, wah Pak Tony cosan. Deril Pak Tony terlihat kerasan banget Miss. Ya pokoknya gak gelem oleh Mbak Riana hadir. Giang Miswati, ku nggak pernah disapa Miss sama Kak Yuni loh. Giang wis tak sopo ya. Jadi itu dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah jempol-jempol. Pak Tony tambah muda ya Miss, tambah ireng Mbak, tapi saya suka. Mbak Endah Suprihatin, Mbak Yunika, Kakak halo selamat pagi juga. Jadi ini kebetulan yang datang sudah 100 lebih tapi absennya gak sampai 70. Yang hadir udah 170 tapi yang absen yang absen jempol belum sampai 100 ya, pada cepat semua ya. Mbak Kofi Fatun Nikmah, Bu Winarse, terima kasih sekali. Hore, aku diceluk. Miyun, Sleman, nyimak 170 lah. Kok 67 yombo. Lainnya itu podo nanti saya kurang tahu. Oke, saya teruskan tadi berbicara tentang masnya semalam itu telepon saya, posisi saya masih di jalan ya. Jadi dia itu curhat istrinya itu ke luar negeri baru 3 bulan. Jadi istrinya itu ke luar negeri baru 3 bulan dan sudah berubah. Sudah tidak mau menghubungi suaminya lagi, bahkan mengajukan surat cerai. Mengajukan surat cerai baru 3 bulan. Nah, ini menjadi problematika kayak Jojoa. Jadi menjadi masalah baru. Kakak terima kasih ya Bu Winangse, Gadis Channel, Tu Besti, Mbak Rini, Mbak Nadiro, Mbak Endar. Teman-teman yang punya pengalaman nih, yang ada 166 orang ini walaupun jempolnya nyepit-nyepit hanya 74. Saya nanya sama kalian, ada nggak di antara kalian yang punya pengalaman nyampe di Hong Kong berapa bulan, atau nyampe di Taiwan berapa bulan, atau nyampe di Singapura berapa bulan, terus kalian mengajukan cerai ke suami? Karena saya pribadi tidak akan mendukung sebuah perceraian. Jadi kalau bisa diperbaiki ya mohon diperbaiki. Tapi seandainya ada masalah pun kan tidak seharusnya bercerai dulu, pikirkan. Karena apalagi kamu masih baru di luar negeri. Karena kamu tidak tahu ada apa dan bagaimana. Karena ini informasi yang seperti yang saya katakan kemarin, bahwa ada orang baru di Korea 2 bulan itu depresi dan pulang dalam keadaan kurang menyenangkan, yaitu sedikit linglung. Nah, saya takutnya kalian bercerai sama suamimu nih. Ya kalau yang salah suamimu sih saya nggak ada masalah ya. Jadi bagaimana kalau itu kamu sengaja untuk keluar negeri untuk lari dari tanggung jawab atas anakmu? Ini menjadi problematika ya. Karena saat kamu ada di Indonesia, sebelum kamu keluar negeri yang dibutuhkan adalah tanda tangan suamimu. Tapi saat kamu ada di luar negeri baru berapa hari, kamu sudah menceraikan suamimu. Nah, saya kan belum pernah dengar nih dari kalian secara langsung. Saya cuma mendengarkan ini dari dari para suami, dari orang-orang yang telepon sama saya. Kebetulan saya ada di luar. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Jadi kalau kalian belum bojo ya rasa komen, tak antemi ngono.
Orang bojo malah komen tak jatuh karan kon kok ya. Jadi di Hong Kong 7 tahun keluarga kami baik-baik saja. Nggak ada Miss karena belum bojo. Taiwan hadir Miss, ya yang nggak ada ya nggak apa-apa. Hadir Miss 1 tahun ajukan cerai ke suami, alasan suami balik ke mantannya saat saya bekerja di Hong Kong 5 bulan. Dari suami juga sudah ditalak saya lewat BBM dan sudah bilang beliau tidak pernah mencintai saya. Aduh, wah gak penak ini. Tapi ini kan yang menceraikan suamimu. Ini bukan Mbak, ini yang menceraikan istrinya. Ini sampean yang diceraikan ya, karena sampean karena suamimu kembali pada mantan. Oke Mbak Nadiroh, jadi ini ceritanya sampean ya. Jadi sampean diceraikan, bukan sampean